Nah, teman-teman, berikut ini adalah 4 rahasia sukses untuk berjualan di TikTok Shop. Ya, strategi pertama, ini adalah strategi. Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel Cerita Om Botak. Di channel ini kita akan bahas tips dan trik gimana teman-teman bisa jadi online seller yang lebih sukses lagi. Nah, teman-teman, hari ini kita akan bahas soal TikTok Shop ya. 4 langkah sukses gimana teman-teman bisa punya TikTok Shop yang keren ya. 4 strategi sukses untuk teman-teman berjualan di TikTok Shop. Nah, teman-teman yang belum jadi Botakers, buruan klik join membership karena di sana teman-teman bisa dapetin video-video daging yang akan bantu teman-teman dalam beriklan di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan juga TikTok ya teman-teman. Di sana tinggal klik join, gak akan nyesel karena di sana video daging-daging banget yang gak ada di dalam materi-materi yang publik. Nah teman-teman, berikut ini adalah 4 rahasia sukses untuk berjualan di TikTok Shop ya. Strategi pertama, ini adalah strategi produk ya. Gunakan data untuk memilih produk. Nah, kita sekarang zaman ini jualan, ini wajib memakai data, teman-teman ya. Karena kalau kita nggak pakai data, teman-teman, ini pastinya jualannya itu ngeraba-raba atau ngasal aja ya. Nah, kunci sukses berjualan di TikTok ini sebenarnya simple, teman-teman harus melihat ya data ya. Teman-teman melihat apa sih yang lagi rame ya. Dan strategi produknya itu seperti apa, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Yang kedua ya, ini adalah wajib untuk mencari patokan toko ya, patokan toko atau toko-toko yang bisa kita ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Yang ketiga, mencari affiliate yang bagus ya teman-teman. Ini adalah strategi untuk mencari affiliate yang bagus. Dan keempat adalah membuat konten FYP, teman-teman. Kalau bisa dapat FYP ya, konten yang bagus, nanti kontennya bisa diiklanin. Ini adalah strategi yang sangat bagus di TikTok. Jadi 4 itu akan kita bahas ya. Jadi jangan kemana-mana karena konten ini daging banget ya. Yang pertama, strategi produk. Nah, untuk strategi produk ya, fokus pada nilai jual produk ya. Teman-teman, untuk nilai jual produk kita bisa membagi menjadi produk umum ya, yaitu produk yang misalnya produk untuk yang ada musimnya, misalnya produk Valentine, produk Natal, produk Ramadan, atau produk-produk untuk event-event tertentu. Yang kedua, produk itu bisa dibagi menjadi produk musiman. Jadi ini produk yang laku misalnya pada waktu musim hujan ya. Produk yang laku pada musim kemarau, ini adalah produk-produk musiman. Tapi yang ketiga, produk juga bisa dibagi menjadi produk yang praktis ya, seperti produk yang ada kegunaannya seperti furniture, peralatan rumah tangga, serta produk-produk mesin cuci, sofa, peralatan elektronik, dan lainnya. Jadi ini adalah produk-produk umum yang bisa kita jual. Ini adalah produk-produk yang klasik ya, produk-produk yang memang setiap musim pasti ada demand-nya. Nah, produk unik berbeda dengan produk umum. Karena produk unik adalah produk yang khas suatu daerah yang jarang dijual di daerah lain karena ini adalah produk yang langka. Produk unik kita perlu memahami masalah ya. Karena produk ini adalah produk-produk solutif yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan emosional pengguna atas masalah yang mereka hadapi sehari-hari ya. Jadi teman-teman, kita analisa ya, misalnya ini adalah produk spray ya, spray dan bed cover dengan sarung guling, sarung bantal motif kotak, harganya 110 sampai 144.000. Ini berasal dari toko bed cover dan ini adalah produk yang biasa ya. Jadi bukan produk unik, ini adalah produk umum ya. Nah, pada tanggal 31 Desember pendapatan sejak produk ini diluncurkan sudah 5,8 M untuk produk bed cover ini sendiri, dan ini 90 dari produk ini aja ini sudah mendapatkan 98% dari total pendapatan toko ya. Dan ini menduduki peringkat ke-6 dalam daftar produk terlaris di TikTok sehingga menjadikan merek ya, dan juga toko ini adalah salah satu toko top di TikTok. Jadi dari satu produk aja sudah dapat omset 5,8. Nah,
Ini adalah contoh dari produk umum tadi ya, spray ya. Teman-teman semuanya, semua toko ya, teman-teman ke toko offline juga ada yang jual spray ya. Jadi ini adalah contoh produk-produk umum. Nah, kalau produk unik seperti apa? Produk unik adalah produk-produk yang solutif, yang mungkin di toko-toko offline teman-teman nggak bisa cari. Biasanya barang-barang ini ditemukan di online ya. Contohnya, ini adalah massage gun ya. Ini kalau misal lagi pegel-pegel ya, teman-teman ini cocok ya. Ini buat pijit ya, alat ini buat pijit. Nah, di toko lalu laku sampai ya sejak 12 Desember 2023 dengan lewat afiliator dan video, produk ini pernah satu hari omsetnya 200 juta ya. Sadis ya, padahal harganya ini 100.000 ya. Dan pada tanggal 31 Desember, omsetnya udah lebih dari 1,25 M dan menyumbangkan omset 72% dari total pendapatan toko. Jadi ini adalah winning produk yang unik, dan kalau kita mau cari produk-produk seperti ini, bisa banget kalau data ya. Kita bisa ke kalau data, di sini kita lihat dari sisi produk ya, teman-teman. Ini saya langsung buka di kalau datanya ya. Kalau teman-teman mau berlangganan pakai kode promo Om Botak, teman-teman dapat diskon ya, dapat diskon ketika teman-teman berlangganan di sini. Dan menurut saya ini useful banget ya buat cari. Misalnya kalau kita lihat ya, kita kopas aja ya dari presentasi saya ke sini. Kita cari alat terapi otot ya. Oh ya, ini terlalu spesifik ya. Nah, kategorinya salah nih ya. Oke. Alat terapi ototnya teman-teman. Nah, alat terapi otot. Nah, ini ya tokonya ya. Penjualannya 30 hari terakhir untuk produk ini 3M teman-teman. Sadis ya. Alat terapi otot guys. 3M ya, dari tokonya lalu laku ya, omsetnya 3M dari satu alat ini. Dan kita melihat ada lonjakan. Ini ada yang sempat satu hari ya, pendapatannya di 27 Februari di 400 juta. Gila, satu hari 400 juta. Kalau kita mau cek dari mana ya, 400 juta kita ganti ya kemarin ya. Belum 7 hari terakhir ya. Nah ini nih ya, 27 400 juta ya. Menarik ya, teman-teman mau jual barang ini nggak ya? 400 juta ya sehari ya. Dan dari kreatornya Electronic ID ya, dia udah dapetin omsetnya luar biasa ya. Ya, dari Electronic ID. Kita klik aja kreatornya ya. Ini ada kreatornya electronic.id. Dia bisa menyumbangkan omset ya 638 juta dalam 7 hari terakhir, atau kalau kita lihat dalam 30 hari terakhir omsetnya 1,25 juta ya. Kita bisa klik apakah dari video atau dari live ya. Ini kalau kita lihat dari bukan dari live teman-teman ya, tapi dari videonya ya. Dari videonya yang nonton segini pendapatannya dari video ini nih guys. Ya, video bisa di-download ya. Tapi amazing ya. Pendapatannya itu 1M dari satu video ini, yang nonton udah 10 juta ya. Amazing teman-teman. Video cuma 13 detik. Cuma kayak ada wanita yang dipijat ya pakai alat terapi otot.
dengan view yang indah ya di pegunungan ya. Tapi ini keren banget ya. Jadi teman-teman tuh bisa lihat sampai sedetail itu ya, satu produk ini ramenya, omsetnya berapa, satu produk ini siapa afiliator paling gedenya, satu produk ini video mana yang viral ya, dan view-nya berapa, omsetnya berapa dari video ini, sampai sengeri itu guys ya. Jadi sebenarnya jualan zaman sekarang yang penting data. Teman-teman kalau udah ada data, teman-teman bisa pakai kalau data ini bisa kelihatan banget ya. Siapa yang jualan apa, cara jualannya kayak gimana, strateginya pakai affiliate atau live atau pakai TikTok Shop ya teman-teman, ini bisa kelihatan banget. Jadi menurut saya ini bisa banget ya, ini adalah contoh dari toko laku-laku ya teman-teman ya. Ya, nah langkah kedua setelah ketemu produk yang tepat ya teman-teman, kita bisa cari next step-nya apa? Cari toko yang buat kita ATM ya teman-teman. Amannya tiru modifikasi. Jadi tapi jangan plek-plek ya teman-teman ya. Kita modifikasi dan kita lihat strateginya dia seperti apa ya. Cara strateginya kayak gimana? Strategi bisnisnya seperti apa, kontennya kayak gimana, strategi produknya juga seperti apa. Dan teman-teman kalau udah paham, udah tahu metodenya seperti ini bisa kita ATM teman-teman ya. Jadi strategi bisnisnya ini kita bisa paham strukturnya tuh dari afiliator atau jualan sendiri. Ya, kalau teman-teman mau ATM apanya? Cara live-nya, kita bisa nonton live-nya ya. Live mana yang bagus ya? Bagusnya di menit keberapa? Dan waktu dia menit keberapa bisa naik omsetnya tuh, dia lagi ngomongnya apa? Cara promosi gimana? Buy one get one kah? Ya, cara promosinya kasih fear. Ini produknya besoknya udah kita nggak akan live lagi ya. Ini akan habis ya teman-teman. Dan gimana caranya supaya dia bagus dan bisa mendapatin? Apakah dia diulang-ulang live-nya dengan metode yang sudah proven ya? Jadi teman-teman, ini kita bisa paham strategi bisnisnya. Yang kedua, strategi kontennya. Konten-konten kayak gimana, hook-nya kayak gimana ya. Caranya seperti apa, apakah dia live atau pakai video, caranya gimana, kita bisa tahu. Dan yang tiga, strategi produk apa yang dijual, harganya berapa, benchmarknya bagaimana, kita bisa tahu.